Sejarah kelahiran polisi wanita, atau kita mengenalnya dengan sebutan Polwan di Indonesia, tak jauh berbeda dengan proses kelahiran polisi wanita di negara lain yang bertugas dalam penanganan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang melibatkan kaum wanita, baik korban maupun pelaku kejahatan. Polwan di Indonesia lahir pada 1 September 1948. Berawal dari kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tatkala pemerintah darurat Republik Indonesia menghadapi agresi militer Belanda kedua, di mana terjadinya pengungsian besar-besaran pria, wanita, dan anak-anak meninggalkan rumah mereka untuk menjauhi titik-titik peperangan. Untuk mencegah terjadinya penyusupan, para pengungsi harus diperiksa oleh polisi, namun para pengungsi wanita tidak mau diperiksa, apalagi digeledah secara fisik oleh polisi pria. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia menunjuk SPN, Sekolah Polisi Negara Bukit Tinggi, untuk membuka pendidikan inspektur polisi bagi kaum wanita. Setelah melalui seleksi, terpilih 6 orang gadis remaja yang kesemuanya berdarah Minangkabau dan juga berasal dari ranah Minang, yaitu Mariana Saanin Mufti, Nelly Pauna Situmorang, Rosmalina Pramono, Dahniar Sukatjo, Jasmainar Hussein, dan Rosnalia Taher. Keenam gadis remaja tersebut secara resmi tanggal 1 September 1948 mulai mengikuti pendidikan inspektur polisi di SPN Bukit Tinggi. Sejak saat itu dinyatakan lahirlah polisi wanita yang akrab dipanggil Polwan hingga saat ini. Keenam Polwan angkatan pertama tersebut juga tercatat sebagai wanita ABRI pertama di tanah air yang kini kesemuanya sudah pensiun dengan rata-rata berpangkat kolonel polisi. Tugas Polwan di Indonesia terus berkembang, tidak hanya menyangkut masalah kejahatan wanita, anak-anak dan remaja, narkotika, dan masalah administrasi, bahkan berkembang jauh, hampir menyamai berbagai tugas polisi prianya. Bahkan penghujung tahun 1998, sudah 5 orang Polwan menduduki jabatan komando sebagai Kapolsek. Hingga tahun 1998, sudah 4 orang Polwan dinaikkan pangkatnya menjadi perwira tinggi berbintang 1. Kenakalan anak-anak dan remaja, kasus perkelahian antar pelajar yang terus meningkat, dan kasus kejahatan wanita yang memprihatinkan dewasa ini adalah tantangan amat serius Korps Polisi Wanita untuk lebih berperan dan membuktikan eksistensinya di tubuh Polri. Hingga saat ini, sudah ada Polwan yang memegang jabatan sebagai Kapolres. Data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat pada 5 September 2014, polisi wanita di Indonesia berjumlah 14.400 personil. Jumlah ini masih dirasakan kurang, mengingat luasnya negara kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan Polwan berhijab telah ditandatangani Wakapolri saat itu, Komjen Badrudin Haiti, melalui surat keputusan Kapolri nomor 245/3 Romawi /2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang perubahan atas sebagian SK Kapolri nomor SK/702/10 Romawi /2005 tanggal 30 September 2006 tentang penyebutan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri. Lalu, apakah Polwan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam memajukan institusi Polri? Apakah Polwan juga dilibatkan dalam penanganan kasus-kasus besar, termasuk kasus-kasus korupsi? Adakah perlakuan khusus bagi polisi wanita jika dibanding perlakuan terhadap polisi pria? Apakah Polwan juga dilibatkan dalam penanganan pengendalian masyarakat, Babin Kamtibmas, dan lain-lain? Aspirasi Merah Putih dini hari ini akan membahas mengenai peranan Polwan dalam masyarakat.